Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Ardana dengan NIM D1B02011-2. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah pengelolaan lingkungan dengan judul pencemaran tanah. Dengan contoh faktanya yaitu tambang batu bara di Kalimantan Timur. Sebelum berbicara lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak kualitas dan keberlangsungan hidup tanaman, hewan, dan manusia yang bergantung pada tanah tersebut. Nah, pencemaran dapat terjadi karena faktor manusia maupun faktor alamiah dan dapat mencakup area permukaan tanah hingga lapisan bawah tanah. Ini dapat menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kesehatan manusia serta dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman yang berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi. Lalu apa sih penyebab dari pencemaran tanah itu? Nah, penyebab pencemaran tanah yaitu adalah salah satunya bencana alam, kebakaran hutan, limbah organik, lalu ada limbah anorganik, selanjutnya limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan yang terakhir adalah limbah pertambangan. Nah, pencemaran tanah itu memiliki dampak, teman-teman, yaitu pertama di bidang kesehatan. Nah, apa sih dampak pencemaran tanah di bidang kesehatan? Nah, dampak pencemaran tanah di bidang kesehatan itu bergantung pada cara masuknya ke dalam tubuh, serta kerentanan populasi yang terpapar. Beberapa zat seperti kromium, berbagai pestisida dan herbisida memiliki sifat karsinogenik yang berpotensi merugikan semua populasi. Anak-anak sangat rentan terhadap timbal yang dapat menyebabkan gangguan pada otak dan ginjal. Nah, terpapar benzena dalam jangka waktu yang lama pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan resiko terkena leukemia, teman-teman. Selanjutnya adalah dampak di bidang lingkungan, yaitu dampak terhadap sektor pertanian nih terutama, yang berkaitan dengan perubahan dalam metabolisme tanaman, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan hasil panen. Pencemaran tanah juga memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem nih teman-teman. Perubahan kimia yang drastis dalam tanah bisa timbul akibat adanya bahan kimia beracun, bahkan dalam konsentrasi yang rendah. Perubahan semacam itu dapat mengubah metabolisme mikroorganisme dan serangga endemik yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Hasilnya, ada risiko bahkan menghilangkan beberapa spesies utama dalam jaring-jaring makanan, yang pada gilirannya dapat berdampak besar pada predator atau tingkatan lain dalam rantai makanan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi pencemaran tanah itu sendiri? Nah, di sini saya sajikan solusi untuk mengatasi pencemaran tanah tersebut, yaitu kita bisa melakukan perbaikan sistem pembuangan limbah, menggunakan teknologi yang tepat guna, mengurangi penggunaan pestisida, lalu bisa menerapkan sistem pertanian organik, menggunakan tanaman pembersih, ataupun meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tanah dari pencemaran. Nah, di sini saya menyajikan contoh faktanya yang terjadi di tambang batu bara di Kalimantan Timur nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, di sini ada kerusakan yang luar biasa yang diciptakan oleh pertambangan di Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya ini ada potret-potret pertambangan di Kalimantan Timur, yaitu salah satu tambang ilegal yang ditolak masyarakat di Kutai Kartanegara. Lalu di sini di layar juga terdapat tanda dilarang berenang yang tampak di bekas lubang tambang batu bara yang terlahir di Kutai Kartanegara. Nah, di sini saya sajikan video kasusnya ya teman-teman.
Baik, ternyata videonya tidak bisa diputar, teman-teman. Intinya di sini menyajikan video terkait pertambangan batu bara yang ada di Kutai Kartanagara pada perusahaan PT KPC di Kalimantan Timur, di mana dalam video ini sedang beroperasi berbagai alat berat terkait pertambangan yang sedang dilakukan, teman-teman. Oke, dari video yang saya tampilkan tadi, banyak dampak yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut. Yang mana pertama itu adalah degradasi tanah. Aktivitas pertambangan batu bara itu seringkali melibatkan penggalian dan pengangkutan besar-besaran batu bara yang dapat mengganggu struktur tanah dan mengakibatkan degradasi fisik tanah. Tanah yang telah terganggu ini dapat menjadi tidak subur dan sulit untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Lalu yang kedua adalah erosi tanah. Pembukaan lahan tambang dan pengeboran tanah dapat menyebabkan erosi tanah yang signifikan. Lalu pencemaran tanah. Proses pertambangan batu bara dapat menghasilkan limbah padat dan cair yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan senyawa beracun. Limbah ini dapat merembes ke tanah dan mencemarnya, mengganggu kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan hewan. Lalu selanjutnya adalah perubahan tata guna lahan, di mana lokasi tambang batu bara sering mengharuskan penggusuran lahan atau hutan yang ada. Nah, ini dapat menyebabkan perubahan tata guna lahan yang signifikan dan kehilangan habitat alam. Dan yang terakhir adalah masalah reklamasi, teman-teman. Setelah pertambangan selesai, tanah yang terganggu perlu direklamasi agar dapat digunakan kembali untuk tujuan lain, seperti pertanian atau konservasi alam. Nah, proses reklamasi ini seringkali membutuhkan waktu dan upaya yang cukup signifikan. Selanjutnya, saya juga memberikan solusi dari permasalahan tersebut, teman-teman, di mana kita dapat di mana pemerintah seharusnya melakukan pengawasan dan pemberlakuan sanksi yang tegas, di mana pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap industri pertambangan batu bara dengan menerapkan undang-undang dan peraturan yang ketat serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang, termasuk denda yang signifikan untuk dapat membuat jerah pala pelaku perusahaan lingkungan. Yang kedua adalah pemulihan tanah, di mana pemerintah dapat mengembangkan program pemulihan tanah yang efektif untuk daerah yang telah terkena dampak pencemaran. Dapat melibatkan revegetasi, restorasi habitat, dan penggunaan teknik rekayasa lingkungan untuk mengembalikan keadaan tanah yang sehat. Selanjutnya ada pengelolaan limbah, di mana pemerintah dapat mewajibkan perusahaan tambang untuk mengelola limbah tambang dengan baik, termasuk pengelolaan limbah padat dan cair, serta pemantauan yang ketat terhadap pembuangan limbah. Selanjutnya yaitu riset dan inovasi. Kita harus mendukung penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk mengurangi dampak pencemaran tanah yang diakibatkan oleh pertambangan. Dan yang terakhir, solusi yang saya berikan adalah diversifikasi ekonomi, di mana pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang terkena dampak pertambangan, sehingga tidak hanya bergantung pada industri batu bara. Nah, ini dapat membantu mengurangi tekanan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Baik, kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah di mana tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Upaya pencegahan dan penanganan pencemaran menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.